Nanti saya bakalan jelasin. Gue merinding dan gue merinding. Jadi ada 3, padahal tim cuma ada 2. Selamat datang di ruang kisah mistis. Setiap cerita mistis memiliki kisah yang tak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Salah satu teman mistis berbagi ceritanya ke email ruang kisah mistis. Katanya ia menemukan seekor ikan. Tetapi ikan ini sangat aneh dan mengerikan. Kisah lengkapnya kalian boleh dengarkan voice note yang salah satu teman kisah mistis kirimkan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum semuanya, gue mau cerita nih pengalaman aneh yang pernah gue alamin pas gue kelas 3 SD dulu. Berarti sekitar tahun 2000. Lokasinya di kota Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Ini cerita asli gue alamin sendiri. Cerita bermula pas nyokap gue lagi ambil air sumur di sebelah rumah gue. Jadi di rumah gue itu ada 2 sumur nih guys. Sumur depan rumah yang udah dipasang mesin sanyo, dan sumur sebelah rumah yang airnya kudu ditimba. Waktu itu lagi kemarau panjang, jadinya sumur depan rumah kagak ada airnya. Jadi kepaksalah nyokap gue itu harus ambil air di sumur yang ada di sebelah rumah, karena di sana airnya melimpah ruah. Pas nyokap gue lagi ambil air, kagak sengaja nyokap gue itu nangkep ikan guys. Gue kasih deskripsi ikannya ya. Panjang ikannya itu kira-kira setengah kelingking orang dewasa. Gak ada siripnya, tapi ada ekornya. Ukurannya kayak kelingking bayi lah. Warnanya bening kayak kaca alias transparan. Terus ini ikan tuh kagak ada dagingnya. Dari badannya yang transparan itu cuma kelihatan tulang sama usus yang keluar dari perutnya. Itu usus lebih panjang dari badan ikannya sendiri loh guys. Kira-kira 2 kali ukuran badan si ikan lah. Karena ikannya unik, diambillah itu ikan sama nyokap gue. Kasian katanya, daripada mati di sumur. Lagian ikannya juga langka. Jadi sekalian aja mau dipelihara, pikir nyokap gue. Selang 3 hari, udah kesebar tuh cerita nyokap gue nangkep ikan langka. Tapi cuma kesebar di keluarga gue aja ya, nggak sampai ke tetangga-tetangga. Sampai-sampai ada om gue yang mau beli itu ikan dengan harga 10 juta. Tapi bokap gue putuskan tidak untuk dijual. Karena yakin ini ikan langka banget, cuma ada 1 di dunia. Keanehan itu terjadi di hari keempat dan kelima. Ada cewek gue yang umurnya baru 3 tahun, demam tinggi. Ini awal mula petaka itu terjadi. Awalnya ortu gue itu pikir, biasalah orang sakit, namanya juga manusia, asal ke dokter, beli obat, nanti juga sembuh. Yang janggal itu kejadian di hari ke-6 guys. Adik gue badannya kejang-kejang sama berubah warna jadi kebiruan sekujur badannya. Bibirnya juga berubah warna jadi ungu. Ini gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Gue kayak lihat adik gue lagi sakaratul maut gitu, kayak di film-film Hidayah Trans TV. Jadinya seantero rumah panik dong, dan orang-orang pada pergilah ke rumah sakit Cianjur bawa adik gue yang kena kejang-kejang. Jaraknya sekitar 1 jam dari rumah gue pakai kendaraan roda 4. Gue ditinggal di rumah nih sama orang tua gue, sekalian ngejagain ikannya. Kenapa gue kagak diajak? Well, karena gue rada takut sama rumah sakit, bahkan sampai sekarang. Gue ngerasa creepy aja gitu kalau ada di rumah sakit. Selama gue masih bisa hindarin, kenapa harus gue datengin? Pikir gue sih gitu. Supaya gue gak kelayapan, bokap gue tuh ngunci gue dari luar rumah. Supaya gue gak kemana-mana dan gak ada orang yang bisa masuk rumah juga. Gak lama, selang sekitar 30 menitan, tiba-tiba om gue datang. Om Agus namanya. Katanya mau ketemu bokap gue, dia ada firasat gak enak. Gue bilang lah, orang rumah semua lagi ke rumah sakit, adik gue kejang-kejang. Om gue tanya lagi, kenapa dia nggak disuruh masuk sama gue? Gue jawab lagi dong, rumahnya dikunci dari luar sama bapak, supaya nggak ada yang bisa masuk, sama nggak ada yang bisa keluar. Karena dari tadi gue ngobrol sama om gue itu
cuma lewat jendela aja. Ujung-ujungnya si om gue ini bisa masuk rumah pakai acara nyongkel jendela ruang tamu. Pas dia berhasil masuk rumah gue, dia langsung notice sama ikan yang ada di toples di meja ruang tamu. Dia nanya, "Ini apaan?" katanya. Gue jawab dong, "Ikan lah om, si mama dapat nemu dari sumur sebelah." Om gue bilang lagi, "Kenapa nggak dibalikin ke sumurnya?" "Om balikin ya," katanya begitu. Gue jawab lagi, "Jangan, nanti mama marah. Soalnya gue diwanti-wanti harus jagain itu ikan, jangan sampai kenapa-napa, apalagi hilang." Om gue kagak denger omongan gue, secara omongan bocah SD ya kan. Langsung deh om gue ambil tuh toples terus jalan ke arah sumur buat ngebalikin itu ikan ke asalnya. Gue udah deg-degan aja cuk, takut kena marah orang tua gue, secara ikannya kagak ada pas mereka balik. Beberapa jam kemudian datanglah orang tua gue sama adik gue. Katanya di jalan tiba-tiba adik gue demamnya hilang, kagak kejang-kejang juga. Badannya juga udah gak biru lagi. Jadi pas sampai rumah sakit cuma periksa dan dikasih obat demam biasa. Katanya nggak perlu dirawat inap juga. Mereka kaget, ternyata di rumah ada Om Agus. Akhirnya terjadilah obrolan para orang dewasa tentang kejadian beberapa hari belakangan. Gue sih melipir ke ruang tengah ya buat nonton TV. Sebelum gue nyalain TV, gue denger bokap gue ngomong gini ke Om Agus. Sehari sebelum kejadian kejang-kejang, malamnya bokap gue itu denger suara bapak-bapak ngomong kayak begini, "Keluarkan urang euy, tulung, tulung." Dari arah ruang tamu di tempat ikan itu ditaruh sama bokap gue. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, kira-kira artinya itu keluarin gue dong, tolong, tolong. Cuma bokap gue anggap cuma salah dengar aja. Secara itu kejadiannya jam 1 apa jam 2 pagi. Oke. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita gue adalah kita jangan pernah ambil barang atau hewan apapun yang kita temuin di suatu tempat. Karena dikhawatirkan akan mencelakakan kita atau bahkan keluarga kita sendiri. Setelah kita mendengarkan cerita dari salah satu teman ruang kisah mistis, ternyata membenarkan sesuatu yang bukan hak kita tidak boleh kita ambil. Atau bila kamu mengambilnya, akan mengalami hal yang tidak mengenakan atau bahkan hal yang mengerikan. Dan untuk mitos ikan yang bisa membawa petaka itu dibenarkan di cerita ini. Ikan yang dia temui itu bukan ikan biasa, melainkan ikan dari dunia mereka. Kalian yang sudah mendengarkan cerita kali ini, dan terima kasih juga sudah mendengarkan hal mistis malam ini yang membuat bulu kuduk kita semua merinding. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah mengirimkan cerita ke ruang kisah mistis. Dan siapapun kamu yang ingin berbagi pengalaman mistis, boleh kirim ke emailnya ruangkisahmistis@gmail.com. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Harusnya bila kalian mau cerita dulu baru like, comment, dan subscribe. Orang banget deh gue. Klik lagi. One, Karena bila itu terjadi, atau misalnya kamu mengambil hak orang lain, Kompak banget lagi.